Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Aurelia Wirawan dari Biologi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang proposal kewirausahaan yang akan saya jalani bersama dengan teman-teman saya. Ada Nadia Syalsabila, ada Nadira Nur Amelia, ada Pierre Alexander, dan ada Zahwa Della Ditya. Proposal kami ini berjudul Cookies Kulit Labu. Simak ya. Nah, kewirausahaan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan bisnisnya dan harus mempunyai kemampuan kreatif, inovatif yang dijadikan dasar, kiat, maupun sumber daya untuk mencari peluang sukses. Nah, kita sering dong ngelihat sampah di lingkungan kita sendiri, mulai dari sampah anorganik sampai sampah organik. Biasanya, sampah organik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan pupuk. Masyarakat sendiri kurang memanfaatkan kulit labu, padahal kulit labu mengandung senyawa yang baik untuk tubuh. Senyawa-senyawa tersebut diantaranya ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin B6. Dari pemaparan tersebut, kami melihat peluang usaha yang menjanjikan dari kulit labu. Jadi kami akan membuat suatu produk berbahan dasar kulit labu, yaitu cookies kulit labu. Dengan tujuan untuk mendapatkan untung, melatih kemandirian, membuka lapangan pekerjaan, dan yang paling penting untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadia. Cookies kulit labu adalah jajanan yang baru dan belum pernah ditemukan di Samarinda. Bahan baku utamanya adalah kulit labu yang dikeringkan, akan dibuat menjadi tepung, lalu dibuat seperti cookies kebanyakan. Kulit labu sendiri banyak mengandung nutrisi seperti antioksidan, kalium, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Usaha ini dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Lalu strategi pasar. Agar usaha ini berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya strategi pasar yang meliputi yang pertama ada segmenting. Produk yang kami buat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan dari masyarakat dengan tingkatan yang berbeda, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua ada targeting. Target yang kami bidik adalah mahasiswa, masyarakat setempat, dan anak-anak. Lalu yang ketiga ada positioning. Agar produk kami mudah dikenali, kami akan menambahkan beberapa topping seperti choco chips dan keju. Adapun kemasannya kami buat menggunakan toples plastik dan diikat dengan pita untuk menambah tampilan yang lebih menarik. Setelah itu ada analisis SWOT yang biasanya digunakan sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha ini. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Cookies yang kami buat ini memiliki rasa dan konsep yang unik karena berbahan dasar kulit labu yang biasanya dibuang oleh masyarakat, tetapi dengan kami ubah menjadi cookies. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Karena cookies yang kami buat ini tidak mengandung bahan pengawet, tentunya cookies ini menjadi sulit untuk bertahan lama dan harga produk yang tidak stabil tentunya akan berpengaruh kepada harga produk. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Karena produk yang kami buat ini belum ada di Samarinda dan tentunya akan mengundang rasa penasaran dari masyarakat sehingga akan menjadi peluang yang besar dan dapat bersaing. Yang keempat ada ancaman atau threat. Karena produk yang kami buat ini belum ada di Samarinda sehingga masyarakat mungkin akan meragukan rasa dari cookies ini, jadi takut untuk membelinya. Dan karena harga bahan baku yang tidak stabil akan berpengaruh juga kepada harga produksi yang naik turun, sehingga masyarakat jadi malas untuk membeli karena harga yang berubah-ubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwa Della. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu manajemen produksi. Yaitu pertama ada proses produksi. Nah, proses produksi ini pertama kami mengembangkan ide pembuatan produk
dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang populer, misalkan kuliner. Nah, melalui bagian produksi ini, kami mulai menentukan bahan baku apa yang menunjang selain bahan baku utama, dan kami melakukan survei, yaitu pasar guna. Nah, proses produksi dilakukan dengan cara merangkai kegiatan yang mengedepankan asas higienis guna terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang kami pasarkan. Selanjutnya yaitu ada menyusun laporan keuangan. Nah, dalam proses ini, tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dan kegiatan usaha. Jika penanganan konsumen tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Adapun bahan baku yang digunakan dalam produksi ini yaitu ada tepung kulit labu, ada gula pasir halus, ada butter, ada vanili, garam, baking soda, soda kue, bubuk kayu manis, choco chip, keju cheddar. Adapun peralatan dan perlengkapannya yaitu peralatannya ada open kompor, blender, pisau, baskom, whisk, dan loyang. Perlengkapannya yaitu ada toples plastik, kertas minyak, dan pita. Selain itu sendiri ada biaya lainnya yaitu gas, itu sejumlah 20.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan cookies kulit labu. Jadi yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, blender kulit labu yang sudah dikeringkan hingga halus untuk mendapatkan tepung. Ketiga, lelehkan mentega dan biarkan hingga dingin. Kemudian campurkan gula dan mentega yang sudah dilelehkan. Sedangkan pada baskom lain, campurkan semua bahan kering seperti tepung kulit labu, garam, soda kue, baking powder, dan juga bubuk kayu manis. Kemudian campurkan adonan mentega dan gula yang sudah dilelehkan dan tambahkan choco chips sesuai selera. Kemudian masukkan ke dalam kulkas hingga 30 menit. Setelah dingin, adonan cookies dapat dicetak di atas loyang dan dapat ditaburi topping seperti keju atau choco chips di atasnya. Setelah itu, panggang cookies selama 25 menit pada suhu 180 derajat. Setelah matang, dinginkan cookies, kemudian cookies bisa dimasukkan di dalam toples. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh Pierre. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu rencana anggaran. Pertama, perencanaan modal. Pada kegiatan produksi ini, modal yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp170.500 dengan rincian total biaya yaitu bahan baku sebesar Rp70.500 ditambah perlengkapan sebesar Rp80.000 ditambah biaya lainnya sebesar Rp20.000 sama dengan Rp1.700-500 dengan produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi yaitu sebanyak 200 pieces. Kedua, perencanaan harga. Untuk perencanaan harga jual didapatkan dari harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Untuk harga pokok didapatkan dari total biaya dibagi hasil produksi. Total biaya sebanyak Rp170.500 dibagi 200 pieces sama dengan Rp900. Ditambah laba yang diinginkan sebesar Rp600 sama dengan Rp1.500 per pieces. Dan yang ketiga yaitu perhitungan laba. Laba didapatkan dari hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Dengan rincian, hasil produksi sebanyak 200 pieces dikali harga jual sebesar Rp1.500 dikurang modal sebesar Rp170.500 sama dengan Rp300.000 dikurang Rp170.500. Jadi laba yang dihasilkan yaitu sebesar Rp129.500. Lalu ada presentase laba dengan rincian laba dibagi modal dikali 100%. Laba sebesar Rp129.500 dibagi modal sebesar Rp170.500 dikali 100% sama dengan 0,75%. Jadi kesimpulannya di sini, produk cookies labu adalah brand hasil modifikasi yang kami ciptakan atas survei yang telah kami lakukan untuk mencari peluang
platform bisnis yang baik dan bermanfaat yang dibutuhkan masyarakat. Kami sangat berharap produk yang kami jual ini dapat diterima oleh konsumen baik dari segi rasa, penampilan, dan keunikannya.